Akhir-akhir ini banyak banget yang berbicara soal ghosting. Ghosting. Padahal sebenarnya fenomena ini itu bukanlah hal yang baru. Bahkan sudah lama banget terjadi gitu di sekitar kita gitu. Dan kasusnya pun lumayan parah gitu kan. Nah, ghosting ini jadi viral karena ada satu kasus perghostingan, tapi aku juga nggak tahu sih kebenarannya seperti apa gitu. Cuma uh, ada salah satu anak presiden yang dikabarkan melakukan ghosting kepada mantan kekasihnya seperti itu, dan viral banget dan menyebabkan fenomena ghosting ini akhir-akhir ini jadi sorotan oleh masyarakat luas gitu. Nah, di sini aku ingin bahas apa sih sebenarnya ghosting itu gitu kan, karena ada juga beberapa psikolog yang membahas tentang fenomena ghosting ini gitu. Dan di sini aku juga bukan tim pelaku atau tim korban. Di sini aku ingin membahasnya dari dua sudut pandang gitu, supaya ya kita bisa tetap berpikir dari berbagai sudut pandang lah. Kita tidak bisa menyalahkan pelakunya ataupun kita membela korbannya gitu. Jadi kita juga harus bisa melihat dari segala sudut pandang gitu. So, buat kalian yang mau tahu penjelasannya, langsung tonton video ini. Nah, pertama-tama kita ke definisinya dulu. Apa sih sebenarnya definisi dari ghosting ini? Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang bingung, apa sih ghosting itu kayak gitu. Nah, ghosting itu adalah peristiwa di mana ada sebuah relasi yang terjalin secara online ataupun secara langsung, tapi tiba-tiba salah satu pihak tuh menghilang tanpa alasan dan tanpa penjelasan. Jadi tiba-tiba menghilang seperti hantu gitu. Nah, peristiwa ini tuh kebanyakan terjadi pada hubungan yang online. Maksudnya ya nggak mungkin lah kalau misalnya bertatap langsung terus bisa langsung hilang gitu. Jadi kayak kebanyakan tuh kayak hubungan atau relasi yang terjalin di jejaring media sosial ataupun di media-media online. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus ghosting yang terjadi gitu. Jadi saat ada dua orang yang mungkin bisa dikatakan dekat dan lain-lain, terus salah satu pihak tiba-tiba menghilang tanpa alasan, tanpa penjelasan. Nah, itulah yang dinamakan peristiwa ghosting. Dan nggak hanya sekedar saat dekat aja gitu. Kadang ada juga beberapa kasus ghosting itu yang mereka itu sudah berpacaran atau mereka bahkan sudah menikah gitu, tapi menjalani LDR ataupun menjalani hubungannya itu secara online. Nah, bisa jadi tiba-tiba salah satu pihak atau salah satu pasangannya itu menghilang tanpa penjelasan kayak gitu. Dan itulah yang dinamakan peristiwa ghosting. Nah, menurut salah satu psikolog bernama Williams, dari referensi yang aku baca, Williams ini berkata bahwa ghosting adalah peristiwa yang disebut sebagai silent treatment. Jadi peristiwa yang menyakiti seseorang, namun dengan keadaan tidak ada penjelasan gitu. Jadi istilahnya tuh ya udah silent treatment gitu aja, tiba-tiba disakitin tapi tidak ada alasan untuk dia merasa tersakiti gitu, karena ya tiba-tiba hilang aja salah satu pihak itu kayak gitu. Nah, menurut beberapa pakar psikolog dan juga psikiater, mereka berkata bahwa ghosting ini adalah peristiwa kekejaman atau kejahatan emosional yang dilakukan oleh seseorang gitu. Nah, hal ini itu ternyata bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga emosional dari seseorang gitu, karena saat di ghosting kan seseorang ini tidak mengerti gitu apa kesalahannya, terus tiba-tiba orang yang sudah diharapkan atau mungkin orang yang sudah dianggap dekat dengan dia tiba-tiba menghilang. Nah, ini tuh memunculkan banyak sekali emosi-emosi negatif dalam diri si korban seperti itu, menurut beberapa pakar dan juga beberapa psikolog yang telah meneliti fenomena ghosting ini. Nah, kita sekarang melihat dari sudut pandang korban dulu. Tentunya buat kalian yang mungkin pernah mengalami ghosting atau pernah di ghosting lah istilahnya, tentunya kejadian ini tuh nggak mengenakan sekali kan buat kalian. Kayak ya apa sih salahku gitu kan, tiba-tiba aku ditinggal, tiba-tiba tanpa alasan kan, tiba-tiba menghilang. Nah, memang sih banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif yang didapat oleh si korban ini gitu. Dan kebanyakan tuh mengacu kepada insecurity, kemudian mengacu kepada
self harm, bahkan seperti itu. Pokoknya banyak sekali lah pengaruh-pengaruh negatif yang ada atau yang didapat oleh si korban ini gitu. Nah, di sini aku tentunya ingin ngasih kalian beberapa tips buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami atau pernah di ghosting. Aku ada 4 tips gimana sih caranya supaya kita itu bisa bangkit dari ghosting, maksudnya bangkit dari kejadian ghosting yang sudah menimpa kita, dan juga gimana sih caranya biar kita tuh cepat move on gitu dari kejadian ghosting ini. Nah, tips yang pertama agar kalian bisa cepat move on dari fenomena ghosting ini adalah kalian harus belajar untuk menerima kenyataan. Kenapa? Karena ya kita itu tidak bisa memaksakan perasaan dan juga tingkah laku orang lain terhadap diri kita gitu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Ya kita harus terima kenyataan kalau memang dia tidak mau dengan kita, dia tidak mau berjuang dengan kita, atau mungkin dia punya alasan tertentu. Karena itu dia meninggalkan kita kayak gitu. Jadi ya cobalah kita buat terima kenyataan. Oke, mungkin emang dia tidak cocok dengan aku. Oke, emang sepertinya memang dia bukan yang terbaik buat aku gitu. Karena ya seseorang yang meninggalkan kita tanpa alasan dan disengaja itu pastinya dia punya apa ya? Pastinya sebenarnya dia tuh punya alasan. Cuma mungkin dia bingung untuk mengungkapkannya, atau mungkin takut kita tersakiti gitu, sehingga dia tiba-tiba menghilang gitu. Jadi ya terima kenyataan kalau memang dia tidak mau berjuang buat kamu dan dia tidak mau bersama dengan kamu seperti itu. Nah, tips yang kedua agar kita cepat move on dari peristiwa ghosting ini adalah rasakan emosi yang muncul. Nah, merasakan emosi yang muncul itu bukanlah hal yang salah. Saat kita ada di keadaan-keadaan sulit, tentunya kita juga jangan menahan-nahan emosi yang muncul gitu. Emosi itu bukan hanya marah ya. Emosi itu bisa nangis, bisa kecewa, bisa ya marah juga, dan lain sebagainya gitu. Nah, jangan hindari perasaan itu gitu, tapi terimalah perasaan itu dan rasakan. Oke, hari ini kamu sedih, kamu nangis, nggak apa-apa gitu. Tapi kamu harus punya tenggang waktu di mana kamu harus berhenti untuk sedih, berhenti untuk menangis, berhenti untuk marah, berhenti untuk kecewa gitu. Pertama-tama ya kamu memang harus merasakan emosi yang ada dalam diri kamu. Tapi kamu juga harus memberi tenggang waktu ataupun masa di mana kamu harus berhenti dan bangkit dan memulai kehidupan kamu yang lebih baik lagi gitu. Dan setelah kamu merasakan emosi tersebut, tentunya aku yakin sih mungkin kamu juga bisa lebih lega gitu saat kamu sedih terus kamu nangis gitu. Mungkin itu akan bisa membuat kamu lebih lega gitu daripada kamu menahan-nahannya dan kamu menghindari emosi negatif yang kamu rasakan itu. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah hindari keinginan untuk menghubungi dia. Nah, ini kadang-kadang emang sulit banget sih ya, apalagi kalau misalnya orang yang sudah mengghosting kita itu adalah orang yang sebelumnya itu berhubungan intens dengan kita, chatting tiap hari, telepon tiap hari, kemudian dia tiba-tiba menghilang gitu. Tentunya kayak kita ngerasa ada sesuatu yang hilang gitu kan dalam kehidupan kita kayak gitu. Nah, mungkin sulit banget sih buat nggak stalking, buat nggak menghubungi dia, buat nggak cari tahu segala hal tentang dia. Itu memang hal yang nggak gampang gitu. Nah, tapi saat kamu sudah tahu kalau misalnya dia itu tiba-tiba menghilang atau mengghosting kamu, berusahalah untuk tidak menghubungi dia gitu. Bukan karena kamu meninggikan egomu, terus kamu akhirnya tidak bisa dengan dia lagi. Tidak seperti itu. Kalau misalnya memang dia mau berjuang buat kamu, dia mau berelasi lebih dekat ataupun memiliki apa ya niat-niat yang baik buat kamu, tentunya dia tidak akan tiba-tiba menghilang ataupun dia tidak akan tiba-tiba tidak menghubungi kamu seperti itu. Jadi pasti dia punya alasan tertentu kenapa dia melakukan itu gitu. Jadi cobalah buat menghilangkan rasa-rasa kamu ingin menghubungi dia gitu. Dan cobalah kamu lihat list kontak kamu lagi. Mungkin ada orang-orang yang lebih pantas untuk kamu hubungin kayak gitu. Dan menurutku juga kalau misalnya kamu mulai nih punya rasa-rasa buat pengen menghubungi orang yang sudah mengghosting kamu itu, cobalah kamu buat melakukan aktivitas-aktivitas lain, aktivitas positif ya tentunya. Nah, itu mungkin bisa membuat kamu lebih mudah untuk mengalihkan perasaan ingin menghubungi dia terlebih dulu gitu. Karena orang yang nggak punya kerjaan, atau orang yang kesepian, atau orang yang pengangguran itu akan lebih
Saat kita seperti itu kita akan lebih mudah untuk memiliki keinginan lebih buat menghubungi dia gitu. Misalnya saat kita kesepian, aduh sepi banget nih, gak ada yang ngechat, gak ada yang telepon, dia menghilang gitu, apa aku ngubungin dia ya. Nah, saat kita ngerasa kesepian tuh kita pasti akan berpikir kayak gitu. Nah, cobalah buat menyibukkan diri kalian gitu, terutama kayak kegiatan-kegiatan positif yang tentunya membangun kalian dan membuat diri kalian tuh lebih baik, mengupgrade diri kalian kayak gitu. Jadi cobalah buat menghindari rasa-rasa untuk menghubungi orang tersebut. Nah, kemudian tips yang terakhir supaya kita cepat bisa move on dari peristiwa ghosting ini adalah jangan lama-lama menyendiri. It's okay, kamu butuh waktu sendiri buat merasakan emosi kamu, buat menerima kenyataan, tapi jangan berlarut-larut dengan keadaan tersebut gitu. Kamu harus cepet-cepet bangkit dan juga cobalah buat menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jangan biarkan diri kamu itu terus sendiri, terus mengucilkan diri gitu. Apalagi kan peristiwa ghosting ini tentunya banyak sekali menyentuh menyentuh daerah-daerah insecurity gitulah. Nah, kalau misalnya kalian malah menyendiri, malah mengisolasi diri, malah menjadi antisosial karena peristiwa ghosting ini, nah itu akan semakin memperburuk keadaan kalian gitu, dan kalian tentunya akan lama sekali untuk bisa move on dari peristiwa ini gitu. Jadi cobalah untuk bersosialisasi dengan teman-teman kuliah, dengan teman-teman kerja, ataupun dengan lingkungan sosial kalian yang lain gitu. Jadi cobalah buat membuka diri kalian, membuka pergaulan kalian lagi gitu, karena ya cowok ataupun cewek itu nggak cuma satu gitu loh. Saat dia memang sudah sengaja meninggalkan kita tanpa alasan, ya berarti kita memang harus berhenti untuk berharap sama dia gitu. Berarti Tuhan tuh sudah menyediakan orang lain untuk kita gitu. Jadi jangan terlalu berlarut-larut, apalagi sampai kalian terlalu lama menyendiri gitu, karena itu pastinya akan mengganggu kesehatan mental kalian seperti itu. Nah, itu tadi beberapa tips dan juga sedikit sudut pandang dari si korban gitu ya. Kalau misalnya kalian mungkin ada unek-unek ataupun mungkin kalian mau komentar tentang perghostingan, atau mungkin kalian pernah jadi korban ghosting nih, kalian juga bisa komen di bawah, oke? Nah, sekarang kita ke sisi pelakunya. Sebenarnya sih kalau menurutku ya, kita juga nggak bisa 100% menyalahkan pelaku ghosting ini gitu, karena mereka pun pasti punya alasan kenapa mereka melakukan ghosting ini gitu. Dan kita juga nggak bisa sih membenarkan 100% juga pelaku ghosting ini, karena apapun alasannya, kalau kita sebagai pelaku, kita tiba-tiba menghilang dalam kehidupan seseorang yang mungkin sudah intens berrelasi dengan kita, terus kita tiba-tiba menghilang tanpa alasan, tanpa pamit gitulah istilahnya, itu bukanlah hal yang baik dan bukan hal yang sopan gitu. Jadi mungkin ya ada beberapa pelaku ghosting yang sengaja melakukan ghosting ini karena dia ingin melindungi dirinya gitu. Dia merasa kalau misalnya orang yang dideketin ini tuh nggak baik buat dia gitu, akhirnya dia tiba-tiba menghilang kayak gitu. Atau mungkin dia ngerasa ada trauma-trauma di masa lalu gitu, tapi dia bingung untuk menjelaskannya kepada orang yang sudah dekat dengan dia ini, kemudian dia tiba-tiba menghilang gitu. Nah, sebenarnya banyak sekali faktor dan juga alasan dibalik pelaku ghosting ini melakukan ghosting gitu. Dan mungkin ada alasan yang memang bisa diterima, dan ada beberapa alasan yang nggak baik atau nggak bisa diterima gitu. Kalau misalnya alasan-alasan dia untuk melindungi dirinya, ya mungkin bisa diterima oleh beberapa orang gitu. Tapi kalau misalnya alasannya emang dia ingin mempermainkan seseorang, ya tentunya itu bukanlah hal yang baik ya. Tapi menurutku apapun alasannya, saat kita sudah pernah hadir dalam hidup seseorang, ya kita, kalau misalnya kita merasa tidak cocok dengan orang tersebut, ya kita harus menjelaskan secara baik-baik gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa bersama gitu, jangan tiba-tiba menghilang, karena tentunya itu membawa dampak banyak sekali kepada korban ghosting, terutama di area-area insecurity. Banyak sekali korban-korban ghosting itu yang kayak ngerasa, loh aku salah apa ya gitu. Kayak korban-korban ghosting tuh kayak, loh apa aku kurang ini, apa aku kurang itu gitu. Jadi jatuhnya tuh ke insecurity, terus ada yang self harm dan lain-lain gitu. Dan buat para korban ghosting ini mungkin juga ada beberapa pelaku ghosting yang nyalahin
kayak ya kamu sih kebaperan gitu kan, kayak aku itu nggak mau baperin kamu tapi kenapa kamu baper, akhirnya kamu anggap ghosting kayak gitu. Nah sebenarnya si korban juga ini harus bisa mengontrol sih saat dia tuh mungkin didekatin sama seseorang, ya harus bisa berpikir jernih dan mengontrol perasaannya gitu. Kalau misalnya terutama orang-orang yang sudah berpengalaman di ghosting gitu ya, karena ya balik lagi gitu, saat kita terlalu berharap kepada seseorang, tentunya saat orang tersebut tidak memiliki respon yang sama-sama kita tentunya akan ngerasa kecewa gitu kan, kita akan ngerasa di ghosting gitu. Padahal mungkin sebenarnya si pelaku ini tidak bermaksud untuk mengghosting. Nah itu juga bisa seperti itu, tapi juga ada sih yang sengaja buat sudah ngebaperin, sudah deketin, tapi tiba-tiba menghilang karena sengaja buat mempermainkan orang tersebut. Nah itu juga bisa gitu. Jadi ya entah itu korban ataupun pelaku, mungkin kita bisa sama-sama buat introspeksi diri gitu ya. Apa yang salah dari diri kita, apa yang perlu kita kurangin, apa yang perlu kita hilangkan, seperti itu. Dan apapun alasannya buat si pelaku, apapun alasan kalian melakukan ghosting, tetaplah jangan membenarkan hal itu gitu. Kalau kalian sudah hadir dalam hidup seseorang, ya kalian pamit baik-baik gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa nggak cocok atau kalian nggak bisa terus berhubungan dengan orang tersebut, seperti itu. So itu tadi sedikit banget pembahasan tentang ghosting, dan aku thank you banget buat teman-teman yang sudah sangat antusias dan responsif banget, terutama pas aku bikin Q&A kemarin itu. Kalian bener-bener mau cerita pengalaman kalian, entah itu kalian yang jadi pelaku ataupun jadi korban, dan kalian sampai nyepam-nyepam aku karena aku belum upload Sabtu kemarin, dan itu thank you banget, itu bikin aku semakin semangat buat bikin konten. Dan tunggu konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini, karena di sini kita akan belajar tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi psikologi. Thank you for watching, see you in the next video.